Cek? Iya, iya. Oke ya. Dari PSW Putri Mataram Sleman. Tepuk tangannya boleh. Dari agenda evaluasi kegiatan dan penyusunan program kerja PSW Putri Mataram Sleman. Tepuk tangannya boleh. Terima kasih. Laporan kegiatannya dari Ketua Harian PSW Putri Mataram Sleman yang terhormat Bapak Tri Basuki disilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Ketua PS Putri Mataram, Ibu Susi Jawati, dan yang kami hormati Bapak Ketua KPI Sleman, Bapak Haris, yang kami hormati Bapak Ansah dari Istora Sleman, yang kami hormati Bapak Superman, wakil dari Kormi, Ketua Kormi Kabupaten Sleman, serta Bapak Ibu Wali dan anak-anak kami yang kami banggakan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya, atas kemudahannya pada kita semua, sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa bersilaturahmi, berkumpul kembali dalam acara tajuk kita tentang kerja evaluasi dan ke depan apa yang harus kita lakukan. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sekali lagi atas karunia-Nya kita diberikan kemudahan. Pada kesempatan kali ini kami akan memberikan kegiatan-kegiatan yang telah kami lakukan selama periode 1 tahun dari bulan November 2024 sampai 2 November 2025. Dari kegiatan-kegiatan yang kami adakan nantinya kami akan sampaikan dan kami mohon masukan, saran, evaluasi dari Ibu pengurus dan juga dari Ibu Bapak Wali apa yang harus kita lakukan ke depan biar lebih baik lagi. Untuk kegiatan yang pernah atau kita laksanakan dalam periode 1 tahun ini adalah yang pertama, kita tetap latihan rutin seminggu sekali tiap hari Minggu di lapangan Nomo Tirto Gamping Sleman. Kemudian yang kedua, kita untuk memberikan kesempatan jam terbang kepada anak-anak atau atlet Putri Mataram. Kita mengadakan fun game uji coba tryout ke wilayah DIY maupun ke luar DIY, dan di bawah bimbingan Ibu pelatih Bulan, Bu Itu dan teman-teman lainnya. Kita tidak hanya 1 bulan sekali, tapi mungkin lebih dari kegiatan fun game. Dan yang ketiga, kita juga mengikuti turnamen-turnamen untuk mengasah kemampuan latihan kita selama ini, baik di tingkat daerah maupun di level nasional. Dan kemarin kita mengikuti kejuaraan atau turnamen di Kalimantan, dan kita bisa membawa juara nomor 2, prestasi yang luar biasa untuk atlet Putri Mataram. Kemudian juga kita mengikuti turnamen Judo Semar yang diikuti rutin dari Putri Mataram, perwakilan dari Tarakanita Semarang, PS Surakarta, Putri Surakarta yang rutin kita adakan. Kemudian kita juga mengikuti Pertiwi Pro yang U14 regional tinggi yang diadakan oleh Jarum. Kita meraih juara pertama. Kemudian juga Piala Pertiwi ASPB IDIY kita juga merebut juara pertama. Kemudian turnamen di Bantul Piala Bupati, Piala Wakil Bupati. Kemudian juga kita yang terakhir mengikuti Festival Sepak Bola Anak Indonesia tingkat nasional. Kita main di Malang dan mendapatkan juara 2. Yang perlu kita banggakan dengan usia kita
dari Putri Mataram usia yang belum saatnya bermain di usia 16, kita ikutkan dari usia 11, 12, kita berangkat dengan modal ketekatan semangat, ternyata bisa mengalahkan tim-tim senior di usia 16 dari Malang. Tepuk tangan untuk semuanya buat kebanggaan kita. Kemudian kegiatan yang lainnya nanti akan disampaikan oleh ibu-ibu sekretaris pelatih yang lebih paham, lebih pas, dan kita tunggu penyampaiannya termasuk ke depan kegiatan. Untuk yang keempat, kita selalu memberikan kontribusi pemain kepada tim Porda Sleman dan juga tingkat nasional ikut prapon mewakili PJ. Hampir 80% pemain-pemain kita dari Putri Mataram yang memperkuat prapon maupun Porda Sleman. Kemudian yang terakhir, ini yang menjadi catatan kita bersama, karena kami belum bisa melaksanakan pertemuan wali secara rutin setiap bulan sekali. Yang dulu sebelum November 2024 kita rutin mengadakan pertemuan wali sebulan sekali di hari Minggu pagi, di saat kita menunggu anak-anak latihan, kita mengadakan pertemuan di dekat lapangan. Tetapi untuk tahun 2025 kita belum bisa melaksanakan. Nah, mungkin nanti dari masukan dari Bapak Ibu Wali agar dalam pertemuan ini bisa, kegiatan pertemuan ini bisa kita laksanakan lagi. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Selanjutnya kami mohon nanti arahan dari Bapak Ketua KONI, Bapak Aris. Kita sampaikan juga Bapak Aris ini adalah Dewan Pembina PSB Putri Mataram periode 2021-2026 dengan Bapak Dago Kiswoyo saat belum menjabat menjadi bupati. Jadi kita juga nanti mohon masukan saran dari Dispora Pak Amsah dan juga dari Kormi Bapak Suparman, karena ada wacana dari Bapak Suparman dari Kormi bahwa atlet usia atau SSB itu masuk juga di dalam kegiatan Kormi, mungkin menjadi bahan untuk anggaran. Jadi karena ini masih usia yang belum prestasi edukasi, dan nanti dari Bapak Suparman akan memberi sambutan. Semoga dalam kedepannya Pak Parman bisa menyampaikan usulan bahwa usia SSB masuk anggaran Polri. 9 yang bisa kami sampaikan, kami mohon maaf atas kekurangan di belakang. Saat ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menyimak bersama-sama sambutan Ketua Umum Organisasi Persatuan Sepak Bola Wanita Putri Mataram yang terhormat Ibu Titia. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu Sabu Dumadi. Saya ucapkan salam, tolong dijawab dengan kompak ya. Salam olahraga. Semangatnya anak-anak Putri Mataram mana ya? Sekali lagi, salam olahraga. Yang terhormat Bapak Bupati Sleman, Bapak Ado Kiswoyo SMSI atau yang mewakili kita semua, Bapak Bupati support kegiatannya nanti bersama dari Kormi, KONI dan Dispora. Yang kami hormati Bapak Y. Gustam Ganda ST, Ketua DPR di Kabupaten Sleman atau yang kerja bidang olahraga, Bapak Wahyu TSI, Ketua ASKAP sekaligus Ketua ASPRO Kabupaten Sleman,
Bapak Suparman Ketua Kormi Kabupaten Sleman, Bapak Haris Sutanta Ketua Kormi Kabupaten Sleman. Kemudian yang kita banggakan Bapak Tri Basuki Ketua 1 Klub Putri Mataram beserta pengurus inti dan Coach Ulan, Coach Intut, Wali Persatuan Sepak Bola Wanita Putri Mataram yang hadir, serta Bapak Ibu tamu undangan serta hadirin yang berbahagia. Syukur alhamdulillah, mari selalu kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas kehadirannya sehingga kita semua dapat meluangkan waktu dan dapat hadir di tempat yang istimewa ini dalam rangka mengikuti acara rapat kerja tahunan peserta sepak bola wanita Putri Mataram Kabupaten Sleman dengan keadaan sehat tak kurang suatu apapun. Pada kesempatan pertama ini, izinkanlah kami sebagai Ketua Umum Putri Mataram sekaligus Ketua Yayasan Jiwa Petani Purakabi yang menaungi 3 organisasi, yaitu Bali yang beranggota teman-teman instruktur senam dari berbagai genre, kemudian Perempuan Tani HKTI yang beranggotakan para petani, terkhusus para perempuan tani, dan Persatuan Sepak Bola Wanita Putri Mataram untuk menyampaikan sambutan. Hadirin yang mulia, rapat kerja tahunan ini merupakan agenda penting bagi organisasi kita. Tujuannya jelas, yaitu untuk meninjau perkembangan organisasi, mengevaluasi program kerja yang telah berjalan, serta merumuskan rencana strategis untuk kegiatan di tahun-tahun mendatang. 1 tahun telah berlalu dan banyak hal yang telah kita capai bersama, meskipun tantangan juga tidak sedikit. Kami menginspirasi setinggi-tingginya dedikasi dan kerja keras seluruh jajaran, mulai dari pengurus, manajemen, tim pelatih, hingga para pemain yang telah berjuang di lapangan. Semangat kebersamaan dan sportivitas yang kita junjung tinggi adalah modal utama kita. Bapak Ibu yang berbahagia, perlu kami sampaikan bahwa 14 pemain Putri Mataram memperkuat DIY di PON Aceh Sumut. 8 pemain memperkuat tim Pertiwi DIY di nasional. Kemudian 80% tim Polda Sleman sepak bola putri serta futsal putri Kabupaten Sleman. Melalui RKT ini, kami berharap kita dapat memanfaatkan kesempatan berdiskusi secara terbuka, kritis, konstruktif, dan produktif. Mari kita identifikasi kelemahan kita, optimalkan kekuatan kita, dan cari solusi terbaik demi kemajuan klub Putri Mataram. Kedepan, harapan kita adalah agar Persatuan Sepak Bola Wanita Putri Mataram tidak hanya unggul dalam prestasi, tetapi juga solid dalam manajemen dan pembinaan pemain muda. Mari kita jadikan RKT ini sebagai momentum untuk bangkit dan membawa klub ke level yang lebih tinggi lagi. Maka bersama ini pula kami sampaikan bahwa ada reshuffle pengurus inti, yakni Bendahara 2 terpilih Bu Dewi, menambahkan pelatih yaitu
yang dilindungi semua pihak. Bapak Bupati dan hadirin yang kami hormati, sebagai Ketua Yayasan Jiwa Petani Murakabi yang memiliki 3 organisasi, kami informasikan bahwa mulai tahun 2026 besok, Yayasan memiliki program pelatihan bekerja sama dengan berbagai pihak pada tiap organisasi minimal 2 kali dalam 1 tahun dengan bermacam tim softlis yang dibutuhkan. Mohon doanya agar semua berjalan lancar, dimudahkan, memberikan kemanfaatan kepada stockholder sesama dan semesta. Amin. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat secara maksimal membantu untuk suksesnya agenda kegiatan ini, juga kepada semua saja yang bersedia mendukung dan bekerja sama sehingga kegiatan yayasan yang kami selanjutnya dapat terlaksana dengan baik. Pun kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pelaksanaan kegiatan ini banyak salah dan kurang yang tentunya tidak kami sengaja berkenan. Setelah ini Bapak Ketua KONI untuk membuka agenda kegiatan RKT Persatuan Sepak Bola Wanita Putri Mataram. Akhir kata, selamat mengikuti rapat kerja tahunan. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan kemudahan dalam setiap upaya ikhtiar kita. Mari kita bersama-sama mendoakan Bapak Sudarsono agar lekas sehat. Bapak Sudarsono, beliau adalah pendiri pertama organisasi Putri Mataram Sleman. Demikian sedikit sambutan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan rakyat. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga yang dalam hal ini diwakili oleh Mas Hamzah. Yang kami hormati Ketua PSI Putri Mataram, Mbak Susi. Yang kami hormati Bapak Sukarman, Ketua Forum Kabupaten Sleman, Mas Tri Basuki selaku Ketua Harian PSB Putri Mataram, dan adik-adik atlet dari PSB Putri Mataram dan wali atau orang tua yang hadir pada kesempatan hari ini, dan seluruh hadirin yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita bersama-sama hadir di rumah makan Indonesia ini dalam rangka evaluasi kegiatan dan penyusunan program kerja PSB Putri Mataram Sleman tahun 2025. Yang pertama kami ucapkan seluruh jajaran PSB Putri Mataram selamat melaksanakan evaluasi program kerja tahun 2025, dan mudah-mudahan nanti dapat menghasilkan program kerja tahunan 2026 yang lebih baik lagi untuk mengangkat prestasi dan nama baik dari PSI Putri Mataram. Kalau dihormati, sepak bola putri itu memang klubnya belum banyak, baru di Sleman baru PSB Putri Mataram, sehingga ini perlu dikembangkan lagi, ya, tentunya melalui program kerja ke depan lewat sosialisasi dan mungkin pembentukan tokoh di tingkat sekolah, yaitu mungkin mulai dari
sekolah dasar sampai tingkat SMP sebagai pembibitan untuk munculnya tokoh persatuan sepak bola wanita. Saya berharap ini bisa berjalan sehingga nanti muncul tokoh yang lain, sehingga secara umum nanti di Kabupaten Sleman bisa dikompetisikan. Nah, untuk yang pertama ini mungkin nanti kami harap kompetisi awal nanti bisa dimasukkan dalam program Formi yang bisa memadai, karena kalau di Formi ini kalau kombinasi dengan masker juga cukup sulit untuk bisa menghasilkan program kompetisi untuk sepak bola putri karena keterbatasan klub, sehingga nanti kami harap bisa diadain wilayah ya. Mudah-mudahan kami nanti dorong dengan teman-teman di sekolah bisa diadain sehingga kompetisi awal nanti bisa berjalan, sehingga proses pembibitan di sepak bola putri ini akan berkembang dan bisa melahirkan klub-klub baru nanti, sehingga bisa dilaksanakan kompetisi secara profesional. Bapak yang saya hormati, kalau penganggaran di Polri itu memang pengelolaannya sama dengan pengelolaan di OPD atau di organisasi perangkat daerah. Semuanya harus masuk di dalam program kerja dan ada standarisasinya. Sehingga kemarin saya koordinasi dengan beberapa teman asal dan juga di Polri, saya coba masukan ini belum dapat jalan keluar, sehingga tadi tentang diskusi nanti kita berdasarkan bisa masuk di Polri. Alhamdulillah nanti kalau bisa berjalan, tentunya proses kompetisi di tingkat awal ini bisa berjalan dengan baik. Saya kira ini yang saya sampaikan. Maka kegiatan evaluasi kegiatan dan penyusunan program kerja PSB Putri Mataram dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan dibuka secara resmi. Demikian, ada kurang lebih saya mohon maaf. Saya ini wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Terima kasih Pak. Tepuk tangan lagi boleh Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Untuk selanjutnya kita akan menyampaikan penyematan kartu tanda anggota. Adanya berapa? Mbak Dani boleh maju ke depan, Bapak Berlima, Pak Tri dan Mbak Susi Berlima bisa menyematkan kepada yang saya panggil untuk berkenan maju ke depan. Yang pertama adalah Gendis Anara. Gendis toilet Pak. Oke. Baik, selanjutnya yang dari depan adalah Nikaela Aurora Geraldine. Boleh maju? Iya. Kemudian Febrina Badia Utamea. Selanjutnya adalah Regina Mikaela Rintang. Dan yang terakhir adalah Nadia Ikmario. Sudah ya, yang belum ada hanya Gendis Anara aja. Boleh dibantu Bu Susi, Pak Haris, Pak Hamzah, Pak Arman dan Pak Tri menyampaikan persatu. Agak tengah boleh. Naik ya. Silakan. Cukupkah tempatnya? Baik. Silakan, tinggal Gendis aja yang belum jadi. Gendis silakan. Mari Gendis. Di video kan Bu, anakku gitu ya, tanyakan di seluruh media sosial
soalnya ya. Instagram, WA, Facebook itu semua tayangkan gitu. Sehingga silakan Pak Tarno, silakan ya. Iya. Terakhir Pak Tri Basuki, silakan. Sudah ya, terakhir ya. Sekaligus yang dalam depan pelatih kita, Coach Tri Wulandari dan Coach Sri Hasuri. Silakan Coach Wulan dan Coach ikut. Silakan ke depan. Monggo. Khusus berdua ini Mbak Susi nanti yang masangin. Berdua ini Mbak Susi nanti yang masangin ini ya, kartunya ya. Silakan. Bapak Ibu berfoto dulu boleh. Silakan Coach Wulan sama Coach Itun agak tengah boleh ya di sebelahnya. Kalau khusus dua coach ini adalah Ibu Susi yang memasangkan yang silakan Coach Wulan dan Coach Itun. Nah, dipasang sekalian Mbak Susi. Mohon maaf sebentar ya. Tunggu sebentar ya foto-fotonya ya. Pasangnya di dulu sahabat. Yes. Baik, silakan. Betul banyak partisi ya. Iya, betul. Oh, enggak senior bukan tua. Jangan bilang tua, senior aja. Sip, silakan berfoto bersama, silakan. Mari coach di tengah. Silakan dia harus Pak. Kalau tadi bisa dalam apa? Kan coba aja. Dilepas aja Pak. Saya aja boleh Pak. Dilepas aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya juga semangat pada hari ini kita ada dulu. Salam olahraga. PSI Putri Mataram. Terima kasih sekali yang kami hormati kami di hari ini tentunya apa yang sangat sudah berubah besar Ibu Susi selaku ketua PSI Putri Mataram. Berizin hari ini kami meminta para dinas partai dan masing-masing kami untuk memberikan pernyataan. Pertama tadi teman dari kami sudah melakukan fasilitasi pertama di sepak bola putri dan Pak Basuki juga pernah berkata dengan kami memang untuk sepak bola putri masih jalan nih dan karena kami memantau kegiatan dalam harinya sepak bola askar itu memang putra sekali biasa kita saat ini biasa sekali dan kami pun menjalankan disponasi yang diikuti oleh hampir 12 bahkan sudah apa ya menjadi satu ikon di Diaspora. Menurut dia kami juga pernah memfasilitasi mungkin sebenarnya sebagai gambaran baik pengurus ataupun mungkin wali bahwa di olahraga itu undang-undang itu dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada prestasi dan ini nanti akan dilakukan oleh PONI dan MPG. Kemudian olahraga rekreasi, olahraga masyarakat, olahraga masyarakat yang diatur oleh PONI dan ini Pak Parman Berawo. Kemudian yang ketiga olahraga pendidikan. Nah di kami ini di sekolah ini cenderung mengaku yang olahraga pendidikan. Jadi sementara di beberapa tempat ini ada yang usia 15 pelajar, ada yang sudah senior. Nah mungkin yang sudah senior nanti bisa masuk ke kemudian di Poli karena mereka ini sudah masuk seperti tim Polda, kemudian menjadi bagian dari tim Polda yang kebangsaan. Nah yang pelajar ini memang biasanya kami aku di Polda. Hanya benar di Polda ini yang itu juga belum yang untuk cabang sepak bola putri belum ada. Yang cabangnya sudah cukup banyak 28 cabang di pertandingan
memang ini perlu kita biarkan bersama dari beberapa kasus atau kondisi yang ada. Nanti kami akan duduk bersama baik kami dengan seperti nanti dari bawahan beberapa ini akan solusi dan apapun yang memang itu menjadi kemajuan prestasi di kawasan khususnya di bidang olahraga. Ya, mungkin itu saja dari kami yang akan kami sampaikan. Tentunya kami juga mengucapkan selamat menyelenggarakan rapat kerja dan semoga dapat jalan dan menghasilkan usaha yang lebih baik lagi dan prestasi yang bagi masa yang datang. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Selamat program dan selanjutnya last but not least ini dari Korti Pak Suparmadi, silakan. Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Ini saya tambahi salam Kormi. Salam Kormi itu gimana Mbak Susi? Sehat, bugar, gembira, luar biasa, tambah baru ya. Saya mari bersama-sama dengan semangat dengan gembira. Salam Kormi, sehat, bugar, gembira, luar biasa. Terima kasih. Yang saya hormati Ketua PSB Putri Mataram Kabupaten Sleman Ibu Susi, yang saya hormati Ketua KONI Kabupaten Sleman Bapak Teris, kemudian yang saya hormati juga Bapak Hamzah, aku di sini mewakili dari Dispora Kabupaten Sleman, dan juga yang saya hormati Pak Bida Sudi, selaku Ketua Harian Putri Mataram Kabupaten Sleman, dan juga segenap pengurus PSB Kabupaten Sleman, dan juga wali, dan juga adik-adik semuanya yang menjadi atlet-atlet kita Kabupaten Sleman yang kami banggakan. Di sini tentu Bapak Ibu semuanya dan adik-adik tentu belum mengenal apa Kormi. Kormi itu bukan sebuah mie godok atau mie rebus, gitu. Jadi Kormi itu salah satu yang dalam undang-undang tadi, undang-undang keolahragaan tentunya, yang menjadi salah satu bagian, yaitu yang menaungi olahraga masyarakat. Kalau sebelumnya itu olahraga rekreasi, namun supaya cakupan yang lebih luas, yaitu berdasar Munaslup tahun 2023 itu diubah menjadi olahraga masyarakat, tapi nama tetap Kormi. Nah, oleh karena itu Kabupaten Sleman pada hari ini berterima kasih atas kesempatan dan waktunya yang diberikan kesempatan untuk hadir di sini. Sebenarnya mungkin ini tadi di luar acara, sehingga saya harus memberikan tambahan posisi. Yang tadi intermezzo dari Pak Basuki. Jadi mungkin lebih singkatnya, mudah-mudahan nanti acara raker khususnya atau evaluasi kerja PSB Putri Mataram Kabupaten Sleman dapat berjalan dengan baik dan menjadi lebih baik dalam setiap rancangan dan pelaksanaan kegiatan khususnya PSB Putri Mataram Kabupaten Sleman. Nah, saya mungkin saya ingin bertanya pada adik-adik ini. Adik-adik kemarin di bulan Oktober itu ada yang mengikuti festival olahraga petualang di Kormi di Indah. Dari sekian ini namanya yang mengikuti street soccer. Karena kemarin kebetulan yang street soccer itu suatu induk olahraga khususnya yang menaungi olahraga masyarakat, yaitu yang dimainkan oleh 5 pemain. Lapangannya ukurannya itu 15 kali 20, yang di pinggirnya itu dikasih papan yang standar. Nah, kebetulan kemarin dari tim putri itu juga medali emas, salah satunya putra putri itu kemarin medali emas untuk tim Portala dari Kormi Kabupaten Sleman. Oleh karena itu harapannya nanti ke depan pada event berikutnya di PSB ini juga ikut partisipasi untuk dalam kegiatan Porda maupun Pornas.
Karena kemarin itu kegiatan Forkala itu, mungkin saya punya jelasan ke belakang, itu bagian dari komisi olahraga, petualangan dan tantangan yang ada di Kormi. Jadi Kormi itu mencakup olahraga-olahraga, termasuk yang sekarang misalkan ya, saya di data kami sudah ada, yaitu sepak bola usia 35A atau usia yang sudah veteran. Itu seharusnya itu yang menaungi itu adalah Kormi. Karena Kormi itu punya beban berat selain prestasi juga non prestasi. Kaitannya apa? Untuk membantu masyarakat atau membantu pemerintah ini dalam meningkatkan indeks kebugaran, indeks kesehatan dan seterusnya, supaya kualitas kesehatan itu bisa meningkat. Itu diwadahi oleh tanggung jawab dari Kormi. Nah, maka dari itu ini menjadi wacana yang sudah lama saya sampaikan, nanti tinggal bentuk formalitas seperti apa kaitannya dengan sepak bola usia U40 ke atas, bahkan yang SSB yang mungkin sampai saat ini belum terfasilitasi oleh Kormi, menurut saya Pak Aris ya, mungkin itu juga bisa diakomodir oleh Kormi, karena sifatnya anak-anak ini adalah handicap yang di bawah usia 12 tahun. Ketika nanti usia prestasi, monggo kita supportkan ke prestasi, yaitu adanya KONI. Ini adalah menjadi perencanaan kita, wacana kita supaya ini bisa diakomodir sehingga semuanya bisa terfasilitasi untuk menuju prestasi. Jadi itu gambaran sebelumnya, karena waktu dan kesempatan yang sangat terbatas agar rapat kerja PSB Putri Mari bisa berjalan dengan baik sesuai dengan waktu yang ditentukan. Mungkin tidak panjang lebar saya menyampaikan hal ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kormi, sehat, bugar, gembira, luar biasa. Terima kasih Bapak. Maksudnya Pak itu mungkin Kormi itu bukan beban berat Pak, tantangannya menarik. Beban itu kan berat badan saya belajarnya Pak, sengaja. Yang baik, Bapak Ibu sudah selesai semua yang Ibu menyampaikan sebenarnya. Kita akan menyimak paparan dari pengurus inti yang akan disampaikan untuk wali adat dan juga teman-teman semuanya. Ini paparan pertama, Bu Ajeng. Mana Bu Ajeng? Kita silakan untuk menyampaikan paparannya sebagai sekretarisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk waktunya Mas Krisna. Di sini saya mau menyapa anak-anak Putri Mataram. Halo. Hai. Oke. Alhamdulillah sehat semuanya. Oke, terima kasih. Ini anak-anak hebat, anak-anak Putri Mataram, prestasinya luar biasa. Terima kasih sekali. Di sini kemarin sudah mengikuti beberapa turnamen atau kejuaraan. Alhamdulillah Putri Mataram selalu mendapatkan yang terbaik. Tepuk tangan untuk Putri Mataram Sleman. Di sini saya bertugas sebagai sekretaris 2. Sekretaris 1 kemarin ada Pak Darmanto, tapi digantikan oleh Pak Kanang. Saya sekretaris 2. Kita bekerja sama di sini untuk kemajuan Putri Mataram Sleman. Terima kasih. Mohon maaf mungkin selama kita bersama banyak kekurangan dari saya ataupun dari tim kami sebagai pengurus. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin kedepannya kita masih saling belajar untuk memajukan Putri Mataram Sleman. Terima kasih. Tetap terima kasih untuk coach Coach Wulan. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mbak Susi yang selama ini membersamai kita semuanya. Mudah-mudahan Putri Mataram Sleman kedepannya lebih bagus lagi. Terima kasih. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Ajeng. Selanjutnya Ibu Bunda Kakak Maya disilakan. Ini Kakak Maya Pixma, bukan Maya Estia. Silakan Kakak Maya. Selamat siang ya ini ya, sudah siang. Selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya
Bendahara Putri Mataram Sleman ingin menyampaikan sisa saldo kita di bulan Oktober ya, karena November baru pertengahan. Biasanya Bapak Ibu nanti transfernya suka ada yang di double, ada yang akhir bulan begitu. Dan sebelumnya selamat siang Bapak Ibu dari Dispora, Koni dan Korpi, dan Ibu Ketua Umum Ibu Susi. Jadi ini saya sampaikan untuk iuran bulan Oktober ya, karena bulan November belum ada rekapan. Biasanya saya rekapan di akhir bulan, nunggu wali transfer dulu, biasanya begitu. Jadi ini di bulan Oktober SPP untuk anak-anak masuk sekitar 16 orang. Jadi ini yang lain monggo, yang belum ya Bapak Ibu, untuk kelancaran kegiatan kita mohon dengan sangat saya pernah sampaikan, kita pembayaran SPP itu di awal bulan maksimal tanggal 10 begitu. Jadi kita sudah pernah sepakat begitu ya, mohon diperhatikan untuk Bapak Ibu Wali. Dan kita SPP itu cukup murah, hanya Rp75.000 ya per bulan, dan itu kita latihan sebulan ada beberapa kali ya nanti. Terus untuk honor pelatih, karena kita sementara ada 2 pelatih, jadi per A-nya saya sebutkan tidak apa-apa, jangan. Dan untuk sewa lapangan sebulan sekitar 200.000. Jadi di bulan Oktober kita punya sisa kas sekitar 6 juta. Belum diambil ya untuk turnamen kemarin, karena ini nanti saya rekap masuk ke bulan November. Ya, jadi untuk turnamen kemarin untuk mensupport anak-anak saya ambilkan dari kas 1 juta rupiah begitu. Untuk November nanti menyusul laporannya, biasanya saya kirim ke grup wali. Dan itu saja dari saya selaku bendahara. Dan mohon maaf ya Bapak Ibu, kadang itu saya catatnya suka ketumpuk gitu. Soalnya kan Bapak Ibu nggak japri ya, suka ketika bayar dikirimnya ke grup, jadi kadang-kadang ketumpuk. Jadi saya mungkin terlewat 1 atau 2 wali itu, tapi saya pasti sampaikan di grup. Jadi mohon Bapak Ibu juga ngecek, biar saya juga sama ngecek, siapa tahu saya belum centang gitu. Mohon maaf keterbatasan waktu, dan itu tadi catnya ketumpuk-tumpuk, jadi susah ngeceknya lagi. Jadi itu sekalian sebagai debt collector ya. Debt collector penagih. Paling jadi disampaikan oleh Kakak Maya langsung aja, yang belum bayar sudah transfer gitu. Iya, nanti yang belum bayar ketemu saya di depan. Saya tunggu di depan. Saya tunggu di pintu luar. Gitu. Oke Bapak Ibu, terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Maya. Tepuk tangannya boleh buat depan kita satu ini ya. Terima kasih Kak Maya. Selanjutnya ini bawaan ketiga oleh head coach kita ya, coach itu atau coach itu boleh. Silakan coach itu, silakan barangnya. Silakan coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua PSB Terima kasih. Yang saya hormati Bapak Ibu Wali, atlet
SD Mataram serta yang diikut banggakan dan mencintai anak-anakku sekalian. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami berdua. Karena tadi disebutkan head coach dan coach ulang gitu ya. Rawani aku maju dulu. Jadi saya ajak coach ulang. Ayo coach ulang. Bapak Ibu yang saya hormati, merupakan suatu kebanggaan bagi saya bahwa hari ini kami diberi kesempatan untuk memaparkan kaitannya dengan bidang program PSW Putri Mataram untuk tahun 2026. Kita akan respect tahun-tahun sebelumnya, ya Bapak Ibu, bahwa Putri Mataram ini, anak-anak Putri Mataram ini, seperti yang disampaikan oleh Ibu Ketua bahwa 14 atlet kita Putri Mataram memperkuat tim PON DIY. Kemudian beberapa atlet senior yang pada tahun ini mengikuti Porda di cabur futsal, alhamdulillah mendapat juara 1. Kemudian untuk anak-anak yang usia kelahiran 2007 sampai 2009 mengikuti atau terpilih menjadi atlet sepak bola wanita Porda tahun ini di Eagle, alhamdulillah juga meraih juara 2. Sebenarnya ini merupakan suatu perkembangan yang luar biasa untuk Putri Mataram, karena dari tahun 2001 saya sebagai atlet, kemudian tahun 2005 saya menjadi asisten pelatih, akhirnya 2009 saya diangkat menjadi head coach. Dulunya itu atlet Putri Mataram itu hanya berjumlah sekitar 15 sampai 20 orang. Namun sekarang luar biasa. Saya sampai bingung manggil anak-anaknya. Namanya hampir sama, Naila, Ayla, saya bingung. Terus terang saya bingung ya, semakin tua saya semakin bingung. Kamu. Oke, tapi alhamdulillah sekali bahwa tahun ini, terutama 2 tahun terakhir ini, Putri Mataram sudah memiliki usia kelompok umur 10 tahun. Bahkan ketika di pertandingan itu ada 2 tim yang kita miliki, tim A dan tim B. Kemudian kelompok usia 12 tahun ada 2 tim juga. Kemudian 15 tahun ada 1 tim, dan yang senior ada beberapa anak yang saat ini bergabung di Putri Mataram. Untuk prestasinya banyak sekali, alhamdulillah banyak. Setiap ada event yang kita ikuti, alhamdulillah anak-anak selalu meraih juara. Terima kasih sekali atas dukungan dari pengurus, dari Bapak Ibu atlet dan anak-anak sekalian, terutama Bapak Ibu atlet. Mengapa? Karena setiap kegiatan dari Putri Mataram selalu ada bantuan dana. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ya, terutama untuk saat ini saya terima kasih sekali kepada Bu Dewi yang sudah mensupport teman-temannya untuk lebih maju lagi. Terima kasih Bu Dewi. Yang program selanjutnya akan disampaikan kepada Bapak. Pertama mungkin kita lagi persiapan untuk 3 usia 14 dan 16 itu
Alhamdulillah kita tidak ada target dan alhamdulillah anak-anak selalu tahu. Yang ketiga, kita dari tim pelatih mengajukan untuk tryout atau pertandingan yang berikut. Kita dalam komunikasi dengan tim Malaysia. Kebetulan saya sudah ambil lisensi profesional di Jember 2022 dan saya disuruh untuk mungkin tempat tinggal akan dibantu dan untuk tempat tinggal di sana. Untuk kita berangkat jalan dengan target. Nanti waktu latihan dan program akan kita tambah. Terus berikutnya kita akan mengikuti SPB ini. SPB ini yang mana kemarin kita salah satu terus yang jelas. Terus satu lagi ini karena itu masuk di operasi. Karena beberapa anak kita yang mengikuti walaupun di provinsi lain itu sangat membantu nilai ada 17 poin yang kita dapatkan dari terus yang terakhir MSI nasional kemarin kita berikan buat nasional usia 16 tapi karena kita pengen regenerasi dan kita pengen berjenjang untuk juaranya kita bawa usia 10, 11, 13, 14, dan 16 jadi semua usia ada untuk 3 tahun ke depan insya Allah masih aman semoga dari manajemen dari Bali kita support kita dari pelatih sama anak-anak siap ada mungkin untuk ulang tahun Putri Mataram tahun depan ini pun ya kalian sudah mulai dari baru kita juga juara itu merah berarti sebenarnya nanti lagu Bupati Sleman atau Bupati Sleman ada keluarga skala nasional kita sudah siap kita kebetulan kita berdua dari grup pelatih se-Indonesia juga dari Indonesia misal mungkin mengundang mereka untuk dan terakhir kita akan mengikuti kajian ikatan untuk tahun depan itu acara persediaan itu junior kita naikkan kita kembangkan tapi senior kita rangkul itu aja terima kasih untuk setuju kita ada ke luar negeri realnya setuju mau siap balakan siap maka Dewi silakan memberikan gambarannya ada apa setuju dilepaskan sama dia depan nah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Dan kami hormati para tamu undangan semuanya, para pelatih dan pengurus Persatuan Sepak Bola Wanita Putri Mataram, dan tentunya anak-anak kami para atlet yang kami banggakan. Pertama-tama marilah kita menjadikan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena rahmat dan karunia kita dapat berkumpul dalam kegiatan yang baik ini. Sebagai perwakilan dari orang tua dan wali atlet, kami menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Pengurus Ketua Umum Ibu Susi dan para pelatih yang memberikan waktu, tenaga, perhatian untuk membimbing anak-anak kami. Perkembangan mereka baik dari sisi teknik, disiplin maupun kepercayaan diri sangat kami rasakan manfaatnya. Namun demikian, izinkanlah kami menyampaikan beberapa harapan kami sebagai orang tua. Sangat mendukung penuh kegiatan Putri Mataram ini dan kami berharap ke depan dapat menjadi perbaikan dalam manajemen, terutama dalam hal antaranya jadwal latihan dan komunikasi yang teratur serta diinformasikan untuk lebih awal. Transformasi program-program latihan maupun kegiatan-kegiatan kompetisi yang diikuti oleh tim Putri Mataram dan adanya inisiatif dari Bapak Ibu kita semua untuk menjalin kerjasama dengan pihak luar dari Putri Mataram baik untuk pertandingan di tingkat regional, nasional maupun internasional. Karena itu sangat membantu mengurangi beban wali atlet dan juga tentunya bisa membanggakan dari para wali semuanya khususnya untuk Putri Mataram dan Yogyakarta pada umumnya.
Harapannya kedepannya akan lebih bisa tertata kembali dan lebih baik untuk mengingat banyaknya turnamen-turnamen yang diikuti oleh tim Putri Mataram kedepannya. Mudah-mudahan dari bapak-bapak para undangan yang ganteng-ganteng menikah, saged kok bapak nanti membantu kami dari Putri Mataram untuk bisa lebih melangkah maju lebih tinggi nih Pak. Mohon bantuannya Pak Ye. Terus kemudian penataan administrasi yang lebih rapi dan kemudian memudahkan orang tua ikut serta untuk mendukung perkembangan anak-anak. Dan tentunya peningkatan fasilitas terutamanya tambahan waktu latihan dan alokasi lapangan tempat berlatih untuk kami Pak. Nyuwun derek dipikirkan juga, serta evaluasi pelatihan secara berkala. Ini bisa nanti dalam bentuk rapor per semester yang dilaporkan kepada orang tua atlet untuk perkembangan atlet dan prestasi atlet semakin meningkat. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu Wali dan juga tim mama-mama wali Perimun di Belit yang sudah selalu membantu saya dan tim dalam segala sesuatunya. Dan teman-temannya, the most important, kembali lagi saya sampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada Ibu Susi selaku Ketua Umum dari Putri Mataram, dan our appreciation kepada head coach kami, Coach Itut, dan juga Coach Wulan dan Coach Melan yang sudah membersamai anak-anak dalam kondisi apapun. Kalian luar biasa. Tanpa kalian kami minta Coach. Kami yakin bahwa dengan manajemen yang lebih baik, Persatuan Sepak Bola Wanita Putri Mataram dapat berkembang menjadi sekolah sepak bola putri yang lebih profesional dan berprestasi serta menjadi kebanggaan kita semua. Akan kata, kami berharap silaturahmi dan kerjasama yang baik antara orang tua, pelatih, dan pengurus dapat terus terjalin demi masa depan anak-anak kami. Terima kasih atas dedikasi dan pengabdian semua pihak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bu Ajeng, Pak Maya, kemudian Coach kita dan juga Mbak Dewi, Bu Susi boleh memberikan tanggapannya, silakan. Nah, kakak dia sekarang siap-siap bersih nanti karena legal lagi siap. Jadi Mbak Susi, moga menanggapi dulu. Iya, nanti kan ada lama kerja begitu. Jadi Mbak Susi silakan menanggapi dulu atas yang disampaikan kepada tadi. Oke. Terima kasih atas paparan dari semua pengurus ataupun dari pelatih untuk program kerja kita di tahun 2020 ini. Semuanya alhamdulillah dari perkembangan SSB dari yang dulu cuma 15 sekarang sudah 66 dari data yang sudah masuk. Semua itu berkat kerjasama dan kesulitan dari wali dan pelatih beserta pengurus dan atlet semua. Untuk semua bisa terlaksana dengan baik demi kesuksesan dan kejuaraan pada atlet Putri Mataram, kita harus saling support, baik itu nanti dari kepengurusan, dari wali maupun dari nanti kita mengajukan ke Pemkab. Dan alhamdulillah dalam organisasi sepak bola ini untuk yang masih U10 sampai 15 itu bisa diampu oleh Kormi, untuk senior nanti diampu oleh Kormi. Jadi nanti kita untuk yang tadi Mbak Ulan utarakan di ulang tahun Putri Mataram untuk mengajukan event itu nanti kita bisa ajukan bersama-sama. Nanti kalau Piala Bupati kita mengajukan ke Pemkab Sleman nanti dengan Dispora, insya Allah bisa terlaksana. Dan nanti untuk ke depan kita juga harus bisa memunculkan klub-klub putri PSB
PSB di Kabupaten Sleman, biar klub itu tidak cuma satu. Kalau klub itu lebih dari 5, nah itu nanti bisa diampu oleh KONI. Sementara ini di Sleman cuma baru ada klub Putri Mataram. Rencana ke depan dalam kemarin pengajuan kita untuk ke KONI adalah turnamen antar sekolah. Nah itu nanti yang akan bisa mencari bibit-bibit dan untuk bisa memunculkan klub-klub baru sehingga kita bisa diampu oleh KONI melalui ASKA. Dan poin tadi untuk besok 2026 itu saya lihat anggarannya cukup banyak sekali, dan untuk latihan juga minta ditambah. Sedangkan Nyun Sewu untuk iuran dari data yang masuk 64 atlet, tapi yang bayar iuran baru 16. Jadi monggo untuk kita bisa membesarkan semua ini kita harus bersama-sama. Kemarin ada usulan untuk meningkatkan latihan, kan biayanya masih perlu tambah. Kalau untuk tadi penambahan coach yang sudah tadi diutarakan Coach Niko, insya Allah itu dari saya sendiri. Jadi tidak memakai uang iuran dari para atlet. Nanti untuk tambahan atletnya sebetulnya ini sudah saya utarakan dari 2 tahun kemarin. Saya ingin memberikan tambahan 1 pelatih, tapi biaya dari saya sendiri, yang membayar saya sendiri, tapi sampai sekarang belum pernah di ACC, baik itu dari atlet maupun dari wali. Padahal di sini Nyun Sewu Ibu. Di sini anak-anak saya 66, tapi tidak ada dari anak saya, tidak ada dari saudara saya. Tapi saya benar-benar mensupport. Untuk apa? Untuk anak-anak Putri Mataram bisa terbang tinggi sesuai dengan angan-angan. Terima kasih Bu Susi. Dulu pertama Putri Mataram saya terbangkan ke Kalimantan, ke Gresik apa, Nyun Sewu, semua dari saya pribadi juga, biar atlet semakin semangat. Dan alhamdulillah perkembangannya sekarang cukup lumayan berkembang dan atletnya cukup banyak. Tapi saya mohon untuk ke depan, karena ini untuk turnamen anggarannya cukup banyak, monggo dari iuran kita perbaiki. Untuk siapa? Untuk anak-anak kita, bukan untuk saya, bukan untuk pengurus, tapi untuk anak-anak kita semua. Jadi di data ini KTA yang saya buat adalah 66, tapi iuran yang masuk cuma 16. Bagaimana kita mau menerbangkan tinggi setinggi-tingginya anak-anak kita kalau tidak semua itu secara bersama-sama. Dan untuk iuran kemarin ada usulan karena mau ada tambahan, kira-kira kalau iuran itu setiap bulan jadi 100, bagaimana, mohon kesepakatan bersama. Yang perhatian pun untuk Bapak Wali Sedoyo, saya bertanya, yang perhatiannya 1 detik saja, 1 menit saja. Saya bicaranya di sini. Ini untuk putra-putri kita, untuk anak-anak kita, bukan untuk saya. Saya menanyakan, apakah iuran setiap bulan 100.000 disetujui? Masih belum semuanya. Jadi saya tidak mau melaksanakan ini nanti dikiranya pemaksaan dari pengurus.
kegiatan turnamen itu kan mesti ada tambahan iuran. Bulan Januari ya Bu mulainya. Ya. Insya Allah. Bulan Januari ya Bu. Iya. Kan tadi saya juga maturnya 2026. 2026-nya kelihatannya mulai juga Januari. Oke, jadi saya juga minta support semuanya karena saya bisanya cuma membantu melalui proposal, melalui pengajuan. Insya Allah saya bantu. Seperti turnamen yang kemarin itu juga dari Bapak Wakil Bupati memberikan bantuan juga, dari Bank BPD juga, Pak PDAM juga, dan dari Bapak Toto Edi juga ada. Jadi saya bisanya cuma membantu untuk pengajuan proposal, menambah anggaran dalam kegiatan. Jadi monggo mulai bulan besok ya Bapak Ibu semuanya, ini KTA-nya itu adanya 66, tapi yang membayar cuma 16. Jadi mohon monggo ayo kita bareng-bareng untuk bisa semuanya terlaksana agenda 2026 itu bisa tercapai semuanya. Makatan ya nanti dilanjut dalam jadi nanti untuk isian dalam surat kontrak ya. Jadi nanti mulai hari ini dari atlet selama ini belum pernah ada kontrak antara PSW dengan atlet. Mulai hari ini dengan rapat kerja ini atlet sama PSW nanti menjalin kontrak kerja agar semuanya bisa disiplin, dan itu nanti akan dijelaskan oleh Mbak Dia. Beliau dari Ketua Pengacara DPD Kabupaten DPD DIY untuk menjadi pengurus dalam legal hukum Putri Mataram. Nanti akan dijelaskan paparannya dan untuk kontrak kerjanya. Monggo Mbak Dia minta untuk diperjelas. Terima kasih. Terima kasih teman-teman dulu pada khususnya boleh Bapak Ibu semuanya. Mulai per Januari akan damai bergeng, ibu-ibu kan ibu yang lebih dulu siap? Oke. Baik. Selanjutnya kayak dia dari dia Kartika Lampis, silakan. Ini legal division dari PSW Putri Mataram. Bapak Ibu yang tadi sudah menerima kontrak draftnya itu sudah dibaca semuanya. Ini waktunya jadi semuanya berdiskusi langsung dengan Mbak Dia. Mbak Dia, disilakan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Adik-adik gimana kabarnya? Sehat. Ibunya juga, bapaknya juga sehat. Sehat banget ya sebelah sini. Kayaknya tadi sudah makan siang ya Bu? Atau belum? Oke, habis ini ya Bu ya, Bapak ya. Saya ucapkan terima kasih dulu kepada Ibu Ketua Umum PSW-nya dan Putri Mataram, dan Bapak Ibu sudah berkenan hadir hari ini untuk kita membahas untuk evaluasi kegiatan dan penyusunan program kerja PSW Putri Mataram Sleman. Baik, perkenalkan nama saya Dia. Saya kebetulan juga menjabat sebagai Ketua DPD Ikatan Penasihat Hukum Indonesia wilayah DIY. Dan saya juga kebetulan diamani oleh Ibu Ketum untuk membantu beliau di Putri Mataram ini. Gitu. Jadi saya masih newcomer ya Bu ya, jadi hadir di Putri Mataram ini memang baru. Gitu. Dan hari ini saya juga sudah memberikan atau membagikan draft perjanjian kerjasama atau kontrak kerjasama ini kepada Bapak Ibu semua untuk dapat direview terlebih dahulu. Gitu. Jadi namanya kesepakatan atau
perjanjian itu biasanya dua belah pihak harus tahu gitu kan apa yang diperjanjikan, sehingga kami masih terbuka kepada Bapak Ibu. Seandainya ada beberapa hal yang mau dijadikan masukan atau revisi, monggo disampaikan saat ini supaya kita semua bisa menandatangani perjanjian ini dengan dengan sah gitu. Bapak dan Ibu sepakat dan dari klub juga sepakat, begitu ya. Monggo kiranya saya langsung open floor aja, sekiranya ada yang mau bertanya atau ada yang mau ditambahkan, silakan Bapak Ibu. Oke, monggo. Mau disebutkan namanya Bapak? Namanya Geraldine. Geraldine wali dari? Ya Geraldine. Oke, saya kira Bapaknya Geraldine. Oke, gimana Pak? Ini pasal 3 kita berdua. Pasal 3 ayat yang wajib memiliki BPJS ketenagakerjaan. Kalau perlu tahun 2003 yang namanya pekerja itu usianya 18 tahun. Oke. Ini yang BPJS ketenagakerjaan. Ini ngurusnya gimana? Karena anaknya masih 12 tahun. Oke, baik. Ini akan dibantu oleh Ibu Dewi. Matur nuwun Bapak Ibu, bagus sekali pertanyaannya. Jadi untuk BPJS ketenagakerjaan itu adalah BPJS ketenagakerjaan atlet yang dimiliki oleh semua atlet itu wajib. Apabila kita ada cedera dalam pertandingan, bisa langsung di-cover oleh pemerintah. Contoh amit-amit ya Bu, anak kita terkena ACL. Nah, karena ACL itu operasinya bisa 60-70 juta. Nah, itu bisa tercover kalau kita punya BPJS atlet. Dan apabila dari orang tua wali ada yang belum mempunyai, karena ini lebih baik menjadikan dirinya wajib, nanti akan kami bantu. Karena itu bisa untuk pendaftarannya adalah gratis dan iurannya hanya 16.700 atau 16.900 per bulan. Itu bisa kalau mau langsung itu hanya kakak dan KIA atau akte, itu bisa langsung mengurus ke BPJS-nya yang di Sidoarjo di dekatnya SSB pojokan itu. Kalau enggak bisa nanti dikoordinir, karena biasanya itu mengurusnya enggak sampai sejam, setengah jam saja. Antar kalau ada lagi Bapak Ibu pertanyaan? udah punya gas kan banyaknya Ada yang menanyakan Bapak Ibu? Kalau tidak ada yang tanya itu tadi setuju semua. Bapak tadi pakai baju biru, ada yang mau tanya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Didi, orang tuanya dari Malaysia. Ini terkait apabila kontrak ini berkaitan dengan pemain, apabila pemain itu dipakai oleh klub lain, berarti kita klub tersebut harus mengkompensasikan klub kita sebesar 200.000. Nah, sekarang kalau misalnya itu memberikannya, ya, misalnya kalau dari ASP Mataram sendiri tidak menggunakan atletnya sendiri, tapi menggunakan atlet orang, begitu, atlet dari klub B, itu seperti apa? Karena ini dibawakan kedua belah pihak dari PSW ke orang tua, sedangkan dari kami dari orang tua atau PSW juga bertanya seperti apa kalau PSW tidak menggunakan atletnya pada saat bertanding. Oke, kalau saya jelaskan begininya dulu ya Pak. Memang ini kompensasi yang disampaikan di sini memang antar klub ya Pak, betul ya Bu ya. Jadi kalau seandainya dari klub lain menggunakan pemain dari pertandingan, dia wajib memberikan kompensasi ke klub kami seperti itu. Namun kalau seandainya ketahuan bahwa dari pemain dia keluar sendiri dan tidak memberitahukan, nah itu ada denda sama dengan 200.000, tapi itu nanti itu akan menjadi
tanggungannya orang tua wali atau nanti didiskusikan kepada klubnya gitu. Karena memang kewajiban seperti itu. Nah, memang ini akan menjadi pertanyaan kalau seandainya tidak digunakan ya pemainnya gitu kan. Nah, kalau seperti itu memang kan akhirnya jatuhnya kalau seandainya dipakai dua yaitu bukan seperti itu. Tetap dari itu ini Bapak tanyakan kalau PSW Putri Mataram tidak menggunakan atletnya. Atlet dari klub lain gitu. Oh itu kan nanti akan menjadi urusannya klub dengan klub yang satu lagi Pak. Gitu. Itu memang ranahnya klub bukan ranahnya dari bawah wali. Gitu. Sebenarnya saya sampaikan. Apa ya? Karena ini yang bertanya. Pak, mohon maaf Bapak Ibu, saya menanggapi sedikit yang BPJS tadi ya. Kemarin semua PSW Putri Mataram yang dulu semua saya yang mendaftarkan. Jadi nanti untuk yang belum terdaftar siapa nanti datanya ke saya. Setelah itu nanti langsung saya kasihkan ke BPJS yang sudah biasa membikinkan. Kemarin semua saya bikinkan per bulannya 16 berapa itu semua dari saya sendiri, dan untuk yang belum besok juga saya pertama saya yang bayar, nanti selanjutnya dibayar sendiri deh. Karena kalau tidak dibayar sewaktu-waktu ada apa-apa nanti mengklaimkannya akan lebih rumit. Tapi kalau setiap bulan dibayar itu nanti kita tidak mengharapkan, tapi suatu saat ada cedera atau apa nanti harus kalau langsung dibayar itu langsung bisa teratasi. Dan BPJS tenaga kerja yang untuk atlet itu mengcover baik dari perawatan sampai kontrol sampai sembuh. Jadi nanti yang kemarin belum saya daftarkan, mohon untuk datanya dikirim ke saya Mbak Wulan yang kemarin. Kalau lainnya semua yang pertama sudah saya daftarkan, yang lain belum, nanti biar satu pintu, karena yang sudah terbiasa memikirkan baik itu tenaga kerja saya ataupun organisasi-organisasi itu sudah ada. Jadi nanti satu pintu. Untuk yang pertama pembayaran saya yang mendaftarkan. Untuk selanjutnya nanti kewajiban dari atlet. Mengatakan ya tadi pertanyaannya BPJS, jadi nanti satu pintu nggak usah jenengan ke sana, data dikirim ke saya, nanti langsung bisa jadi untuk BPJS-nya. Mengatakan ya, terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Oke. Silakan Bapak. Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya salah satu wakil dari daerah 12 Bapak. Dan ini kebetulan kita berempat ada sedikit usulan terkait dengan BPJS yang tadi disampaikan dengan bagaimana bila bagaimana bila iuran itu dikolektif sekalian dari sama SPP, nanti dari pihak manajemen yang menyetorkan ke BPJS-nya berbeda. Karena yang saya kalau terpisah atau mandiri kadang kita lupa dan akhirnya malah tidak terbayarkan. Itu kalau memungkinkan dari kami empat orang ini, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu usulan itu akan kami lemparkan dulu ke Bapak Ibu yang lain gitu ya. Kiranya apakah setuju seperti itu atau mau tetap dibayarkan sendiri-sendiri gitu. Mekanismenya bagaimana Bu? Jadi
kelompok-kelompok beda. Jadi nanti admin yang untuk BPJS saya kasih nanti adminnya Mbak Arinda yang sudah terbiasa nanti itu dengan Mbak Kenny. Nanti sudah langsung ke yang BPJS langsung. Jadi nanti untuk 16 minggunya rekeningnya sendiri deh. Nomor rekening yang untuk BPJS beda dengan nomor rekening yang dari iuran harian, iuran bulanan. Biar betul bentrok, karena kalau jadi satu, Mbak Maya kesibukannya kan luar biasa. Kalau bayarnya tidak tepat waktu nanti tidak ada SMS masuk. Ya, setuju boleh? Kalau memang mau satu pintu, tapi itu sebetulnya dibayarkan di Indomaret bisa. Setiap bulan langsung ke Indomaret bisa, tapi kalau mau semua satu pintu nanti rekeningnya saya kasih rekening yang admin yang biasanya mau bayarkan BPJS. Yang belum terdaftar BPJS berapa nih? Yang belum punya BPJS tenaga kerja adminnya berapa nih? Saya punya. Coba angkat tangan Bapak Ibu, tegas saja, tepuk tangan, angkat tangan yang belum punya. Yang belum punya angkat tangan boleh. Berarti yang angkat tangan sudah punya ya. Oke, nanti datanya dikirim ke saya. Jadi ini Pak Ketua Kompi dari admin kita memang semua sudah saya persiapkan, baik dari segi BPJS semua juga sudah saya daftarkan. Jadi semuanya sudah istilahnya dari legal hukum dan semuanya kita sudah siap. Jadi mohon untuk support ke depannya biar kita bisa lebih berkontribusi untuk aktivitas kesehatan. Begitu? Bapak Ibu ada lagi